someday. Cang. One day, before my heart starts to run. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know we're going with the rhythm? No, the only thing is coming on away. Hey, hey. Stand by me. Nobody knows Who it's gonna be? Yeah. Oh, yeah. Stand by me. Nobody knows the way it's gonna be. Oke. Beres. Halo Sobat Valid. Balik lagi sama kami. Gue Dito. Gue Kacang atau Kevin. Ya, Ganteng lah. ganteng enggak? Ganteng. Enggak. Di episode ngobrol berdua. Ngobrol Oke. berdua. Jadi kali ini kita bahas tongkrongan ya. Tongkrongan. Tongkrongan genre kan. Genre. Tadi nyanyi tebak genre kami apa ya. Tebak Ayo. Tadi kan lagu udah jelas. Udah jelas tuh. Tahu harusnya tahuin genre udah tahu. Dangdut kan. Koplo anjing sekalian. Di anjing. TikTok saya mah aduh gelo aja. Jadi kita mau bahas apa hari ini, Dit? Ya, seputar tongkrongan lah. Seputar tongkrongan tentang genre musik ya. Musik dong. Genre musik lu apa? Genre musik gua sedikit random tapi untuk saat ini adalah rock, country rock gitulah. Country rock ya. Oh. Country rock. Jadi Country rock. take me home to the place I belong. West Virginia. Ya itu semacam itu. Tapi itu kan Itu lebih country. ke country ya. Nggak ada rocknya. Kurang. Cuman John Denver ya agak ke rock juga sih. agak ke rock ya. Country agak ke rock juga. Jadi bisa masuk ya. Masuk. Masukin aja. Jadi lebih ke country rock zaman dulu mungkin ya. Lebih ke kayak Oasis. Tahun berapa itu tuh? Oasis 90 ya? Tahun 90-an mungkin. 90. 90. 90s. 90s. Soalnya lagu-lagu 90s tuh emang enak, Emang enak. bukan sosokan atau gimana. Ya gue sendiri kan kelahiran tahun 2001. Iya. Tapi lebih masuk saat ini genre gue lebih masuk ke itu tahun 90-an, 90s, ya. 90s. Iya. Bahkan pernah gue masuk ke genre lagu-lagu tahun 80. Mantap. Ya kan? Kayak John Denver 80 kan? 80-an. Gue Masuk. sampai 60 tuh. 60. Elvis masuk tuh. Elvis gue masuk. Pokoknya sebelum tahun 2000 atau 90-an lah. Iya. Pokoknya dari 90 ke Sampai bawah. 2000 lah. 2000 masih masuk. 2000 masih masuk. Nah, Kalau misalkan yang genre-genre sekarang sih mungkin yang kayak Blink itu lebih ke Blink ini ya. tuh 2000 popang gitu. Popang. Kayak Green Day gitu. Sama sih Green gue Day. gitu kurang lebih. Lu gitu. Nah, bukan sok-sokan kita jadul-jadul gitu. Iya. Cuman kan emang dari dulu gue sukanya yang begitu. Hmm. Yang agak lama gitu, agak lama. Lagu-lagu lama dari Lagu-lagu lama. zaman sekarang ya. Ya, soalnya instrumennya tuh masih asli gitu. Ya, Kalau dulu. instrumen. Iya. Soalnya kan zaman dulu wah gila kalau misalkan ngebayangin apa namanya? Pengen rekaman musik itu kan budgetnya luar biasa Iya. dan susah banget bahkan ada banyak zaman dulu tuh banyak yang unplug versi unplug gitu loh. Oh iya, Jadi betul. versi originalnya nggak pakai tambahan mix apapun gitu lah. Lu harus dengar Robert Johnson. Itu pemain blues, rock blues lah gitu. Rock blues. Wah, itu tua banget. Itu lebih tua daripada Elvis. Tahun berapa tuh? Kurang tahu ya, itu pokoknya pencipta blues. Pencipta blues.
Dia Gila pemain blues pertama. Wah, gokil itu. Recordernya. Wih. anjir, Kalau blues gua. gue masuk soalnya karena salah satu dari teman kita sebut saja Juan. Ya, blues banget ya anaknya. Blues banget lah anaknya. Itu satu circle tongkrongan lama semua lagunya. Kita. Iya, kan? kita. Gue tahu lagu blues dan pertama kali dari si Juan. Iya. Pas dengerin lagu-lagu dia, kan lagu-lagu dia emang rata-rata lama banget lah. Lama banget. Bahkan di bawah 90-an lah. Ya, betul. Lagu-lagunya bapak-bapak banget lah pokoknya. Bapak-bapak banget dia lagunya. Nah, itu gua dengan lagu itu anjing asik aja gitu dengarnya teh. Asik gitu apa Kaleng gitu, santuy. gitu, santai. Terus abis itu baru mulai ke country rock pas kenal Oasis. Terus apa lagi? pokoknya kan lagu-lagu band-band dari Inggris tahun 90-an. Iya. Kayak The Verve tuh lumayan baru tuh. Siapa sih yang sahabatnya si ini? Linkin Park. Linkin Park tuh siapa sih namanya teh? Yang cover apa? Nothing Compares to You. Chris Cornell. Nah, itu. Chris Cornell. Ya. Chris Cornell juga gue suka banget soalnya karena satu dia tuh punya ciri khasnya sendiri dari genjrengannya. Bisa kadang-kadang dari tiap genjrengannya kok. Oh, kelihatan emosinya gitu ya. Emosinya dia mungkin gue nggak tahu, katanya sih punya masalah mental. Kan. Dia punya masalah mental, makanya dari itu dia kenal dekat sama si vokalisnya Linkin Park tuh namanya tuh gue lupa lagi. Gue lupa juga pokoknya Chris bukan Chris juga kan? Chris John. Bukan anjing, itu anjing. Itu anjing. Siapa ya? Gue pokoknya vokalis Linkin Park juga lah. Gue salut banget sih soalnya ya itu dari Linkin Park kan gue nggak terlalu suka karena lagunya yang in the end. Padahal sebenarnya lagu-lagu dari Linkin Park itu semuanya itu tuh berhubungan dengan dirinya sendiri. Oh iya. Jadi story of life-nya dari lagu gitu. Dari lagunya. Jadi story of life-nya itu dari yang masa-masa dia dikucilkan, dibully gitu-gitu kan, dilecehkan pada masa kecil tuh ada semua di lagunya. Berarti kurang lebih kayak Green Day ya? Kayak Green Day. Iya. Wake Me Up. Terus ada apa namanya? Boulevard of Broken Dreams. 21 kan itu. 21 Guns kurang tahu gue. Terus apalagi banyak lah Green Day kan. Jadi story of life-nya dia kan berdasarkan pengalaman hidupnya dia. Sama kali Linkin Park juga. Oh dulu masih zaman SD tuh dengan Linkin Park suka, cuman nggak tahu artinya. Nah pas sekarang kan udah tidak gagap bahasa Inggris gitu kan. Jadi gue juga sering baca di googling gitulah, terus nontonin kenapa sih si vokalisnya kayak ini, ceritain apa gitu, makna ini dari makna lagu ini tuh ceritain tentang apa. Oh ternyata lagu-lagu Linkin Park itu berdasarkan pengalaman si vokalisnya sendiri, kisah hidupnya si ini sendiri. Sampai yang terakhir kali itu lagu apa sih namanya tuh, Heart apa pokoknya ya lagu terakhir lah, lagu terakhir dari Linkin Park yang featuring sama vokalis cewek juga ada. Itu lagu terakhir itu dia katanya mah kata fansnya mah dia ngucapin selamat tinggal di lagu itu. Wah anjing. Iya. Habis itu dia baru. Oh, yang meninggal ya? Itu meninggal bunuh diri. Oh. Konspirasinya mah dibunuh. Oh iya. Ada konspirasinya vokalis kayak gitu tuh. Oh iya. Ada kan sempet rame ya 2019 ya? Iya, sempet. Sebelumnya udah lama lah pokoknya. Rame konspirasinya tuh karena dia tuh kan ingin mengungkap masa lalunya sama ingin mengungkap apa ya, kejahatan dunia, I don't know. Adalah banyak lah konspirasinya itu. Iya pasti pusing banyak lah. Kayak Elvis Presley itu kan banyak banget anjing konspirasi. Ya, Michael Jackson itu juga kan banyak ada konspirasinya juga sampai pasti sekarang. Ada. Yang konspirasinya dia cuman apa namanya memalsukan kematiannya. Iya, terus ada yang
gentayangan gitu kan, anjing banyak banget kan. Udah gitu terus ternyata Elvis Presley masih hidup, ada bukti fotonya. Nah gua nggak tahu sih itu, Rumornya banyak gitu. banyak rumor Kalau tentang vokalis, tentang apa seniman luar tuh banyak banget. Banyak banget dan ramai aja soalnya kan gue sebagai fansnya juga ramai aja ngikutinnya gitu. Anjing dipakiin kita tuh. Editor anjing. Lanjut. Oh, genre musik kita kurang lebih kan mirip-mirip tuh, ada yang rock, ada yang blues. Gue aja termasuk dalam genre, gue bisa apa ya? Rock, blues, terus popang, jazz masuk tuh. Kayak kalau misalnya rock tuh Bon Jovi, zaman Bon Jovian, terus si Rolling Stone, Guns N' Roses gitu-gitu. Ya, terus apa? Kalau blues Elvis, Eric Clapton, terus Tau. si Robert Johnson, lagi Itu bukan sih? BB King masuk, BB King masuk. John Mayer itu sebenarnya kan awal apa base-nya kan blues kan? Base-nya dia. Si anjing itu gokil, anjing pernah manggung sama ya legend lah, BB King anjing legend kan, sama Eric Clapton, gokil sih. Gokil banget, pars men. John Mayer Edan anjing masih umur berapa dia? 40 gitu, 30. Umur segituan masih muda lah. Tua pak anjing. John Mayer tua, cuman mukanya muda anjing. Mukanya muda. Iya. Berarti sekarang udah 60-50. Enggak, 30-40 lah, udah masuk agak tua gitu sekarang. Nah, kalau nggak salah. Kalau dulu kan yang masih ada BB King, anjing gokil. Itu kan gue lihat yang apa namanya performnya dia si John Mayer sama si BB King tuh anjing, si John Mayer kayak muda banget anjing. Paling muda anjing. Kayak umur 20-an cuy. Iya anjing, kayak anak diasuh gitu anjing sama anak bapak ini anjing. Tapi skillnya nggak kalah jauh. Nggak kalah jauh anjing. Sama si BB King. Iya. Orang si BB King-nya gue lihat ekspresinya tuh kayak terpukau juga. Anjing, kaget gitu. Tapi itu asiknya apa namanya ngomongin vokalis atau band musisi gitu. Apalagi genrenya sama gitu sama kita yang kita tahu juga gitu. Terus lu ngalamin nggak biasanya kalau misalnya lagu popang biasanya di warnet? Gua kenal dari situ. Ya kan? Serius. Green Day, terus Blink, terus Paramore, kan? Linkin Park juga masuk. Linkin Park ya kan dulu mah terkenal yang In The End itu tau. Apa? In The End, karena kalau nggak salah lagu yang Linkin Park In The End itu tuh ada di salah satu film Transformer gitu kalau nggak salah. Yang I can be your man, Atika Mende itu yang viral yang bapak itu kan. Itu yang di Indonesian Idol ya. Indonesian Idol itu viral karena salah satu mungkin karena viral karena filmnya. Dan dua karena orang pada suka lagu itu. Iya, pada suka. Tapi saddest truth-nya itu adalah orang-orang nggak tahu apa yang ada di makna video lagu itu. Gitu. Kalau sama lagi Avenged kan maksudnya metal ya. Avenged metal. Anjing. Metal. Itu dark. Lagu-lagunya anjing. Selalu diingat di kepala itu anjing. Dear God anjing. Itu zaman-zaman SD apa ya? Iya, SD anjing. Kacau bisa gitar, udah bisa gitar aja udah edan tuh. Nyanyi Dear God anjing. Iya anjing udah wow anjing. Jadi cowok populer di SD tuh anjing. Sama itu ya, sama apa namanya? Nama-nama Facebook dulu tuh. Oh iya anjing. Semua. Betul. Dulu tuh ada transisinya. Apa? Dari kita kelas berapa tuh? Reggae. Iya, dari pertamanya kan genre masing-masing itu kayak popang masing-masing. Tiba-tiba anjing genre anjing nyatu di reggae. Tongkrongan sesuai dengan genre musik itu dimulai dari SD sebenarnya. Dari SD, betul. Jadi kayak lagu-lagu reggae gitu, Bob Marley. Ya, Bob Marley. Tony Kirastafara. Nah, itu Kirastafara. Iya. Jadi lu kan pertama kali kok enggak salah ya. Iya, gue pertama kali. Nama Dito Kirastafara, guys. Nah, ya kan? Itu langsung membludak itu di SD kita kan. SD anak-anak nongkrong sama lu kan, bareng sama lu pada ngubah namanya kan. Jadi misalkan gua Kevin Kirastafara. Nah, langsung populer tuh anjing. Habis itu terus Green Day itu Armstrong dari
dari lu ya. Dari gue juga, Ditz Armstrong. Anjir, emailnya masih gue inget lagi. Iya, dulu gue inget anjir email juga Armstrong. Buat Facebook mau email, mau nama Facebook, anjing itu ada Armstrongnya cuy. Betul. Armstrongnya. Tapi akhirnya jadi satu genre semua gitu kan. Satu genre, terus sampai gede juga sampai kita sekarang satu genre juga gitu, kurang lebih. Bahkan yang gue si Gadi itu karena mungkin dari genre Green Day atau mungkin yang lain ya sekarang terpengaruh sama stylenya ya kan? Iya betul. Gue pernah tuh zaman SMP sampai SMA setelan kayak bawa-bawa pakai jaket kulit, sepatu kulit. Gue merasa ganteng aja gitu anjing kayak Elvis aja. Ya itu kadang-kadang kalau misalkan dari genre musik kita atau lagu yang lagi kita suka teh entah kenapa bisa cocok sama style fashion kita betul. Apa yang kita pakai kelihatan gitu cocok. Anjing gini. Wah, Elvis kelihatan gitu anjing. Walaupun mungkin orang lain enggak lihat enggak cocok mungkin. Iya. Tapi kalau misalkan selama kita beranggapan merasa cocok ya cocok aja. Terus kita nyaman juga kok gitu anjing. Iya, nyaman. Kalau nyaman ya cocok aja cuy. Itu sih dari musik bisa impact-nya kemana-mana tuh emang bener. Mau dari motor, mau dari fashion, mau dari rokok juga bisa. Bisa tuh anjing. Musik tuh banyak turunannya gitu anjing. Iya. Betul kan? Kadang-kadang itu. Kita pernah manggung kan bawa lagu John Lennon anjing. Manggung walaupun dia gagal cuma ya. Ada yang berhasil pertama Pak anjing. Oh, pertama berhasil. Berhasil aja bawa lagu apa tuh? Imagine sama Let It Be gagal. Sama Let It Be. Let It Be gagal kalau nggak salah. Nggak ada suaranya itu. Oh iya betul. Sampai nggak ada suaranya ini bajingan. Yang pertama yang berhasil mah. Iya kan Imagine. Sama ada satu lagi ini. 3 ya nggak salah ya. 2 lagu. 2 lagu. Itu Imagine sama Let It Be. Oh iya. 2 lagu itu. Yang pertama berhasil. Tapi nyanyi semua Pak ini. Nyanyi semua. Karena kita gimana ya? Banyak anak muda sekarang yang balik ke genre-genre lama. Iya. Sedangkan kita dari dulu. Iya. Jadi orang-orang udah pada tahu duluan gitu, ini udah pada tahu. Oh, ini lagu ini. Iya. Kalau anak saya seterusnya lagi anak-anak zaman sekarang mungkin adik-adik kita itu ya. Adik-adik kita kenal lagunya mungkin nggak sejauh kita mungkin. Iya, pendalaman mungkin lagunya kurang. Asal tahu aja dan asal masuk tongkrongan lagu ini ya udah kita dengar lagu ini gitu. Tidak mendalami. Kalau saya kan sangat anjing lagi demen lagu si John Mayer misalkan. Gue mendalami anjing. Betul. Satu playlist langsung John Mayer semua udah anjing. Iya. Satu playlist langsung John Mayer semua. Betul, gue juga gitu anjing. Ya kan? Tipikal orang yang seperti itu gua. Sama kalau kayak mau di Spotify atau di YouTube juga gitu gua. Kalau misalkan udah gue lagi suka sama ini satu vokalis atau satu musisi ini, semua playlist itu semua sampai bosen. Iya betul, sampai ada playlist ada orang baru yang menarik kita. Mau kita salah gitu soal album anjing. Iya. Kayak contohnya lumayan lama. Yang baru-baru lu siapa tuh? Baru-baru gimana maksudnya? Artis-artis baru gitu, pendatang baru. Ya dari 2000 ke atas gitu. Dari 2000 ke atas sih paling ini sebenarnya nggak lama, udah lama. The Verve itu tuh country rock. Cuman asalnya band. Tahun 90-an pecah. Mereka pecah terus tahun 2000-an ke atas itu jadi si vokalis cuman berdiri sendiri gitu. Jadi kayak solo. Kayak ini dong anjing, Oasis. Kayak Oasis jatuhnya. Noel Gallagher sama si Liam itu Gallagher. Jadi kan malah apa ya? Emang sih si band yang satuan itu tuh keras gitu, laku keras dan enak gitu. Cuma makin kalau misalkan udah pecah tuh bukan ngedoain pecah terus apa gimana, cuma jadi asik aja. Betul. Jadi kita malah ngikutin perkembangannya mereka, betul. Ngikutin lagunya. Misalkan kayak contohnya si Oasis kan pecah tahun 2016 kalau nggak salah. 2013 kurang lebih segitu.
Nah itu kan jadi gue mendalami ceritanya kayak gimana, kenapa bisa pecah. Oh karena si Noel Gallagher itu tipikal yang orangnya keras. Sama si Liam juga keras, jadi karena mereka adik kakak sama-sama keras, ya makanya pecah. Tapi band-band yang banyak pecah itu story-nya lebih banyak dilihat sama orang. Beatles. The Beatles ya. Iya kan. Dari anjing tahun berapa? 80 kok nggak salah si John Lennonnya keluar kan. John Lennon keluar jadi solo kan. Iya, diganti vokalisnya sama si siapa lupa gue ini namanya. The Beatles yang kembaran apa pokoknya. Ya yang kembaran tapi masih satu band itu kan. Masih satu band, sisa 3 gitu. Iya. Siapa ya namanya? Lupa gue nih. Pokoknya The Beatles itu gue punya satu CD anjing waktu zaman SD itu gue beli CD The Beatles. Gue masih kaset pak, anjing ada. Ada kaset yang kotak-kotak gitu. Nah itu yang harus digulung kalau misalnya kusut. Masih Yeah. ada gue tuh. Recordernya masih ada. Anjing kalau misalnya gue punya vinyl, di rumah gue betah aja. Vinyl keren tuh cuy. Apa kalau misalnya kita punya apa namanya playernya? Ya. Anjir keren banget. Keren banget cuy anjing. Pengen tuh anjing wishlist gue tuh nanti. Ya kalau enggak sebagai pajangan aja anjing. Iya. Soalnya kan vinyl zaman dulu tuh enggak cuma di tengahnya doang ya kan tuh ya. Iya. Enggak cuma di tengahnya doang. Kadang ada yang bercorak, ada. Kalau sekarang sih udah banyak kayak gitu. Vinyl buatan dari musisi-musisi, banyak yang di kreatif karena corak-corakin lah gitu si lempengannya. Perkembangan zaman lah nih. Tapi feel-nya teh asa anjing. Kalau misalnya yang tua teh anjir, tahu sejarahnya gitu. Tahu sejarahnya, kita iya. Berasa ngikutin sejarahnya. Saudara gue om pade gue punya sih vinyl kayak gitu. Cuman gak tahu pernah kemana soalnya ya pokoknya intinya kalau ngelihat vinyl tua kayak gitu anjing, jadi berasa kita tuh back in time gitu loh, ya, kayak betul. Balik ke zaman itu gitu loh. Ya, tapi sekarang udah susah pak, ini nyari kaset, nyari apa itu namanya yang vinyl, terus yang kaset kotak gitu. Susah anjing. Kaset kotak aja udah susah carinya cuy. Gimana vinyl anjing? Vinyl, ya. Kalau vinyl tuh paling kolektor yang punya. Betul. Kolektor. Pengen banget itu. Itu mahal itu. Mahal, satu piringannya aja mahal pak. Piringannya doang. Belum si playernya. Iya anjir. Pengen banget gue itu anjing. Tapi kalau nggak salah, kalau untuk playernya tuh sekarang udah ada nggak salah. Jadi yang mobile gitu, tapi nggak tahu ada di Indo atau belum. Katanya mah di luar udah dibuat itu. Oh iya. Jadi yang kita cuma taruh aja doang. Terus ini tuh muter sendiri sambil nyetel lagunya. Anjing. Keren cuy. Ini tuh nih. Keren aja. Itu bisa Bluetooth juga. Anjing. Jadi si apa namanya? Nggak tahu gimana sistemnya. Jadi cuma muterin doang gitu. Bisa dari speaker, bisa ditransferin mungkin si getarannya, getaran si itunya ditransferin ke HP lewat Bluetooth. Anjing keren cuy. Canggih banget sekarang anjing. Pakai vinyl tanpa ribet, ini nggak perlu beli gede-gede, nggak usah beli gede-gede anjing. Cuma beli itu, gua nggak tahu di Indonesia udah ada atau belum. Cuma kalau di luar kayak di Australia udah ada ya. Itu udah ada, di US itu udah ada. Keren sih itu cuy. Musik anjing mahal, memang musik juga mahal ya mainannya, gelo. Dan asik sih cuy. Ngebahas musik itu asik aja. Nguliknya tuh wah, nguliknya panjang banget tanya itu. Enak memang diobrolin musik tuh anjing. Gue apa namanya? Gitar dulu nggak terlalu bisa kan? Ya. Cuma asal gendering aja, asal baca chord, sambil nyanyi aja udah gitu. Tapi doang. Seneng aja gitu kan? Seneng aja gitu kalau lagi suka gitu. Mau suara fals, mau suara gitar fals anjing. Iya, main aja, asik aja gitu. Ngulik sendiri tuh punya kepuasan pribadi gitu daripada lu lihat YouTube, lu ikutin plek-plekan gitu. Lebih baik lu ngulik anjing. Ngulik aja gitu. Itu puasnya teh bener gitu. Puasnya ada kepuasan sendiri gitu loh. Kepuasan sendiri yang ada gitu. Kalau lagi kita ngulik gitar atau lagi sama musik yang kita lagi suka gitu. Terus kalau dari tongkrongan apa tau? Kalau tongkrongan tuh identik sama apa ya? Apalagi ini bahasan mungkin? Bahasan Bahasan apa tuh?
kayak hidup ini. Bahasan hidup Itu bisa. udah pasti ini. Itu yang tadi kita ngomongin tentang sejarahnya kayak gimana. Itu kalau ngobrolin di tongkrongan itu ini topik itu panjang banget. Panjang kali lebar itu ini. Bisa ya? Terus bahas agama, Tuhan yang paling sering ini dibahas. Iya. Jadi bisa kalau nggak salah pernah sama si Juan tuh ya. Iya, kita bertiga kan ngobrol panjang banget. Mungkin dari lagu terus tiba-tiba ke Tuhan nih karena nih musisi atau nih orang tuh punya kepercayaan yang beda gitu. Iya. Yang unik gitu. Tongkrongan tuh bahasanya tuh loncat-loncat. Loncat-loncat. Jadi misalnya dari tongkrongan, dari bahas apa? Kayak tadi musik bisa loncat ke cewek, bisa kemana gitu. Bisa loncat-loncat. Ya. Tapi nyambung anehnya itu. Ada titik temunya akhirnya gitu kan. Kayak apa namanya? Nggak tahu apa pokoknya tetap nyambung walaupun kita loncat-loncat bahasannya. Betul. Itulah tongkrongan. Itu tongkrongan sejati yang seperti itu ini. Seni tongkrongan. Seni tongkrongan tuh itu. Betul. Terus apa lagi ya? Cinta. Tadi udah sama Tio gua. Kalau cinta udah ya. Udah dibahas. Kalau misalkan musik dari cinta. Musik dan cinta. Wah, itu bisa tuh. Musik dan cinta bisa ya. Musik dan cinta. Lu waktu nembak cewek, lu pasti pakai lagu anjing, gak mungkin enggak anjing. Pasti. Gua pertama kali nembak cewek waktu SMA. Gue pakai lagu ini lagu baru sih, lagu Ed Sheeran. Waktu masih booming. Dan kebetulan dia juga suka, jadi gue nyanyiin. Yang mana nih? Itu Ed Sheeran yang apa ya, fotograf gitu kalau nggak salah. Fotograf perfect. Yang lu itu ceng-cengian ya. Iya. Dulu dia ceng-cengin anjing nyanyi begitu. Iya biar terus nyanyi di belakang sendiri, anjing dianya gak ikut nyanyi, anjing diliatin doang tapi itu seneng banget anjing. Terus bawa muka lagi. Anjing seneng banget cuy, diliatin doang, goblok. Dulu gue apa ya? Gue banyak sih, jadi dari lagu Armageddon anjing gak tau gue apa itu. Ada itu lagunya si ini siapa sih tadi, John Denver Living on the Jet Plane. Itu sama Callum Scott ya. You Are the Reason. Anjing alay banget. Kalau yang John Denver itu lu ngeceng cewek? Gue jadi nyanyiin cewek gitu. Zaman kapan nih? Mas PDKT, gue nyanyiin aja nih. Kelas berapa? SMP. SMA. Kelas 11. Kelas 11? Oh. Sama mantan ya. Mantan yang hilang tanpa jejak. Yang bukan yang itu anjing. Bukan yang itu anjing. Yang putus beneran anjing. Yang mantan pacar beneran. Itu mantan gue baru tuh. Iya, tapi kan hilang, lost contact kan. Iya, memang sudah. Iya. Tadi udah dibahas mungkin ya. Iya, sudah. Terus apa lagi lagu anjing? Berarti lu nyanyiin pakai John Denver itu ya? Banyak gue nyanyiin dia anjing. John Denver terus. Itu lu nyanyiin pas kapan sih? PDKT di atas di rumah ini. Live. Enggak, gue rekam gue kirim anjing. Anak SMA banget anjing. Terus lagu apa lagi ya, gue lupa anjing. John Denver, Callum Scott, terus lagu Ed Sheeran ya. Ed Sheeran nih, sama perfect. Terus apa lagi anjing, lupa gue. Banyak lah pokoknya gue nyanyiin. Itulah seni dari musik itu anjing. Seni musik, seni tongkrongan. Bisa ngirim ke cewek buat gombal-gombal. Iya bener bisa ya. Bisa muka teh alay gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita udah PDKT, kalau misalkan bukan perspektif ya, sisi cewek yang udah suka sama kita, mau suara kita bagus atau jelek, atau misalkan asal kita genjreng-genjreng itu udah anjing, udah bagus. Wow, bagus banget. Ganteng banget, padahal kita so ganteng gitu. Dia ganteng aja. Biar kayak monyet aja gitu. Monyet nyari perhatian. Iya betul. Udah kayak ya anjing kadal anjing. Tapi itu kan salah satu cara yang work cuy. Apa? Salah satu cara yang bekerja anjing. Betul.
Wah langsung anjing leleh hati Leleh anjing, langsung leleh hati wanita. Kayak nyanyiin aja juga leleh anjing. Itu nih tutorial tuh lu asal bisa main gitar aja, atau enggak asal nyanyi anjing saat lu PDKT. ya. Lagu memang anjing menyatukan banget, bukan cuman bokep yang menyatukan. Betul, lagu, rokok, minuman lagu, ya. banyak yang menyatukan orang itu. Kopi betul. Wow. Kan seruput. Sekarang gue playlist lu sekarang jelas gak? Lagi jelas gak atau enggak? Playlist gue sekarang lagi nggak jelas soalnya karena ada apa namanya racun dari yang jedak-jeduk bahas-bahas. Oh. Itu karena gue lagi interest sama pembuatan filmmaking sama videografi. Oh iya. Kan butuh. Iya itu racun, tapi tetap kalau misalkan ngomongin lagu Oasis, gue masih sering. Sama gue juga. Oasis. Sekarang Oasis terus pak, ini lagi mandi Oasis, lagi makan Oasis, lagi tidur Oasis, ini memang. Pokoknya Oasis tuh lagi enak dengerin, bukan cuma Oasisnya. Si solo bandnya itu kayak misalkan si Liam Gallagher itu kan lebih banyak lah, lebih banyak solo musiknya dibanding si Noel. Mungkin ada si Noel ya, ada si Noel ada. Cuma gue lagi suka sama si Liam Gallagher karena itu anjing emosi itu dapat ya. Karena si Liam Gallagher tuh kan sebagai adiknya si Noel kan, dia tuh kayak pengen minta maaf. Tapi jalan minta maaf langsung ke kakaknya ditutup sama si Noel langsung. Nah makanya dia ekspresiin permintaan maafnya itu dari musik itu dari karyanya ya bagus. Karya anjing. Ya mungkin penulisan lagunya bukan milik dia sepenuhnya, itu milik orang lain kan. Si Noel sendiri yang bilang kan kalau misalkan si Liam itu untuk nulis lagu itu nggak bagus. Cuman bagus di suara doang. Ya terbukti kan fansnya kan banyak di Liam kan. Iya. Banyak yang suka karya-karyanya si Liam. Suara itu kan sebenarnya suaranya alay kan. Cuma fansnya ternyata suka. Makanya tuh yang dijadiin karakter si Liam itu. Iya. Makanya gue juga suka sama si Liam. Tapi kalau untuk penulisan lagu itu lebih ke si Noel. Gue kurang mendalami sampai sana sih anjing. Gue cuman paling beberapa yang dari Noelnya yang gue dengerin. Tapi yang si Liam-Liamnya enggak. Gitu. Sekarang sama gue lagi denger lagu Billie Eilish aja. Billie Eilish ya. Agak muda gitu. Bosen tua. Tapi untuk sebagai refreshment mungkin untuk sebagai kita refresh, gue juga lagi ini sih kalau untuk apa namanya rehat lah ya, pembaharuan playlist gitu nih. Playlist ya lagu-lagu sekarang anjing, larinya ke lagu sekarang. Soalnya kita udah bosen sama lagu lama anjing. Iya, kalau lagi bosen lagu-lagu sekarang mungkin yang lagi tren atau misalkan lagu-lagu yang rada baru lah gitu. Iya. Betul. Tapi gue lebih ini sih apa namanya apa sih yang romance itu nih? Romance. Siapa? Penyanyinya? Yang Black Parade lagunya. Oh, MCR. Michael Romance. Anjing. Itu lama sih anjing. Itu lagu warnet banget anjing. Lagu warnet. Apa aja sih itu? Black Parade. Cancer. Terus apa lagi anjing? I Don't Love You. I don't love you. Ya. Yesterday. Gue lagi kalau misalnya untuk refreshment gue malah lagu itu tuh. Kalau gue tuh anjing gue enggak anjing. Billie Eilish gue anjing. Popang gitu ya kayak lagu Blink 182. Blink 182 I Miss You. Ini tahun barunya udah lewat tolong ya. Anjing. Udah tanggal 8 ya lebih ya. Lebih cuy. Gila kalian. Oke lah. Udah. Kita udah dipaksa untuk ya, ini dan udah semua ya kayaknya. Belum semua, tapi belum semua. Banyak banget sih. Tapi kita satu lagu lah. Satu lagu ya. Satu lagu. Apa Oasis ya? Oasis. Yang mana? Sok Sunan. Sebagai penutup kita nyanyikan lagu Oasis.
on a wall 1,000,000,000 miles from home where something hit me somewhere right between the eyes. No, you can complain. You took your last chance once again. I left you stranded. Hardly when you were young. Sorry kalau ngasal. I want to talk tonight. Kita penutupan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share. Kalau misalnya nggak suka, unlike aja. Semoga kalian juga suka dengan lagu-lagu kita. See how we are. You and me see how we are. Yeah. Maaf Fales, terima kasih Sobat Valid.